bersyukur dengan semua kebaikan Tuhan. Kita memulai kebaktian kita. Mari kita lipatkan tangan kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk setiap kebaikan yang telah kami terima Tuhan. Kami bersyukur untuk semua kasih setiamu kepada kami Tuhan. Kalau pagi hari ini Yesus kami datang ke hadirat-Mu Tuhan, kami ingin buktikan cinta kasih kami kepadamu Yesus dengan cara kami memuji, menyembah-Mu Tuhan. Tutup bungkus ruangan ini Tuhan Yesus. Biarlah ruangan ini dipenuhi dengan hadirat-Mu Tuhan. Pimpin kami Tuhan dalam ibadah kami. Terima kasih Yesus, terima kasih Allah kami. Haleluya, amin. Mari jemaat Tuhan, kita bersyukur untuk semua kebaikan Tuhan. Sepanjang satu minggu ini kita boleh diberkati. Mari naikkan pujian syukur ini kepada Tuhan. Yesus Allah
Karena kami percaya setiap kami menabur yang baik, pasti Tuhan berikan yang terbaik. Amin. Jemaat Tuhan, setiap kami menabur yang baik, pasti Tuhan berikan yang terbaik. Baik, kita akan menyanyikan pujian kita. Mari semua bersuka cita untuk Tuhan. Amin. Amin. Bersuka cita hari ini. Mari semua berjoget bersuka cita untuk Tuhan. Amin. Amin. Pujian ini kasih yang terbaik untuk Tuhan. terberkati sama pujian ini. Jadi kalau kita menabur yang baik, Tuhan pasti kasih yang terbaik untuk kita. Amin, saudara. Amin. Jadi selama 1 minggu ini aku belajar, kalau kita sakit dikasih teman kita senyum aja. Tapi Tuhan punya nilai untuk kita. Amin. Amin. Tapi Tuhan punya upah yang baik untuk kita. Amin. Amin. Percaya saudaraku? Amin. Percaya, amin. Kita akan lanjutkan ibadah kita. Silakan duduk saudaraku. Kita akan masuk dalam firman-Nya.
Mari kita naikkan pujian ini. Betapa Tuhan menyertai kita senantiasa. Kita haus tiap hari kan, karena kita meninggalkan Dia. Kita dipegang, kita lepasin tangan kita. Dipegang lagi, kita lepasin tangan kita. Yuk, mari saya dan teman-teman mari belajar. Saya dan teman-teman mari belajar. Pegang terus Tuhan. Karena setiap saat Tuhan pasti memperhatikan kita. Amin. 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 Amin Yesus.
pujian ini. Apakah Yesus segalanya buat saya? Renungkan itu. Apakah Yesus begitu berarti bagi hidup kita? Apakah Yesus menjadi yang terutama di dalam hidup kita? Atau hanya kalau lagi susah kita datang kepada Tuhan Yesus? Haleluya. Karena bagaimana kita menganggap Yesus itu akan mempengaruhi bagaimana kita menjalani hidup ini. Bagaimana kita memprioritaskan Dia akan mempengaruhi bagaimana cara kita beribadah. Kalau Dia segalanya, maka kita pun akan bersungguh-sungguh dalam ibadah, dalam menjalani hidup yang sesuai dengan firman Tuhan. Kalau Dia berarti bagi hidup kita, maka hanya itu yang kita kejar. Kalau Yesus begitu berarti bagi hidup kita, maka kita akan menjadikan Yesus sebagai fokus, pusat kehidupan kita. Kita tidak akan melirik dunia, kita tidak akan mengingini dunia lagi. Kalau Dia segalanya, maka kita akan bersuka cita ketika kita berjumpa dengan Dia. Kita akan bersuka cita ketika kita berdoa. Kita akan bersemangat ketika kita membaca firman Tuhan. Haleluya. Biarlah pujian yang kami naikkan bukan hanya sekedar hafalan, tapi biar ini menjadi ungkapan hati kami. Hati kami yang merindukan Tuhan, hati kami yang haus berjumpa dengan Tuhan. Karena kami tahu setiap kali perjumpaan dengan Tuhan itu akan menghasilkan sesuatu yang dahsyat dalam hidup kami. Ada perubahan cara berpikir, ada perubahan cara bersikap, ada perubahan tingkah laku. Mari Tuhan nyatakan pribadimu lebih lagi, supaya sungguh Engkau menjadi yang terutama dalam hidup kami. Yesus menjadi yang paling berarti bagi hidup kami. Terima kasih Tuhan. Berbicaralah Tuhan, karena kami siap mendengar. Tuhan memberkati teman-teman kami yang sudah melayani dalam pujian penyembahan. Apa yang mereka lakukan, ceritalah mereka, pengorbanan mereka tidak sia-sia. Tuhan akan memberkati mereka. Terima kasih Bapak. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Silakan duduk saudara. Kita akan sama-sama belajar tentang mau ibadah kaki. Ya, itu ada salah ketik gitu. Ya, di laptop atau transferan yang berbeda. Ibadah sejati. Ya. Ibadah sejati. Ya. Apa sih ibadah sejati? Ya, menurut saudara ibadah itu apa? Apa menurut saudara? Datang ke gereja, duduk 2 jam, atau kadang-kala kalau molor 2 jam lebih, turun beli makanan. Apa saudara ibadah? Saudara yang dikasih Tuhan, kadang-kala kita, pengertian kita terhadap ibadah itu begitu dangkal, begitu sempit. Ya, kita berpikir ibadah ya hanya datang ke gereja, saya beribadah, pulang ya udah, saya merasa saya sudah beribadah. Padahal kadang-kala datang di gereja pun di gereja ngobrol. Ketika firman Tuhan disampaikan, mainan handphone, buka chatting, buka IG dan teman-temannya. Ya, saudara, orang yang kalau datang ke gereja hanya untuk duduk, hanya untuk ikut nyanyi, ya,
Kadangkala sambil main game juga, sambil lihat chattingan, sambil ngobrol. Ketika firman Tuhan itu waktu yang terbaik untuk ngantuk. Waktu yang terbaik untuk melanjutkan tidur pagi. Ya, karena tadi pagi diburu-buru, ayo angkutnya udah datang, angkutnya udah datang. Ya, saudara, orang yang beribadah seperti itu sama aja saudara kerja. Kalau saudara masuk kerja, isi absen nggak saudara? Absen kan? Ada yang fingerprint, ya kan? Ada yang pakai retina mata, ada yang tanda tangan. Tapi setelah ngisi absen, saudara yang di bagian produksi cari yang di pojok, ngobrol sama temannya di situ. Tidak mengerjakan apa-apa, begitu teng-teng jam istirahat, keluar istirahat, masuk lagi melakukan hal yang sama. Apakah orang yang bekerja itu hanya sekedar ngisi absen? Tentu tidak. Ya. Demikian juga ibadah. Kadangkala tanpa sadar kita ibadah cuma absen. Absen bukan supaya setor sama Pak Pendeta, bahwa Ibu Gembala supaya kan ditanyain. Biasanya Ibu Gembala rajin banget tuh kalau udah datang ditanya kemana Pak, kemana Bu, gitu. Sakitkah atau bagaimana. Jadi absen lah, absen datang. Apalagi sekarang absennya lebih gampang kan saudara. Saya di sini saudara datang udah ketahuan tuh absen. Gak usah pakai fingerprint. Saya udah, oh ini absen gitu kan. Ya. Saudara, sejati ibadah yang sejati itu bukan hanya sekedar ngisi absen. Setuju? Setuju. Ya. Ibadah yang sejati bukan hanya ngisi absen. Bukan hanya sekedar datang, setor muka sama Pak Gembala udah duduk. Apa yang dilakukan dari jam 9 sampai jam 11 Allahu a'lam, hanya Tuhan yang tahu. Semua sih begini. Ya, entah yang dibuka Alkitab atau aplikasi lain, saya nggak bisa pantau. Makanya waktu rapat kemarin saya sih pinginnya, kemarin ada yang kasih masukan waktu rapat. Ini gimana supaya orang mondar mandir nggak kelihatan? Ya udah, kalau ibadah jangan mondar mandir, kan solusinya begitu, betul nggak? Gimana supaya kameranya bagus? Kita mondar mandir susah, ya jangan mondar mandir. Yang telat kan ketahuan, ya jangan telat. Solusinya kan segampang itu, saudara. Daripada ini ditaruh sana, taruh sini, taruh atas, susah. Ya udah gimana? Ya kita yang menyesuaikan, betul gak? Saudara yang dikasih Tuhan, kita hari ini mau belajar ibadah sejati itu seperti apa. Next. Ya kita baca dulu. Ya di dalam Roma. Saya nggak tahu baru kali ini sistemnya error. Biasanya nggak seperti itu. Ini dia kita di handphone saya juga. Aplikasi PPT-nya nggak kebuka. Bentar, saudara. Roma 12 ayat 1 dan 2. Roma 12 ayat 1 dan 2. Saya mau ajak kita semua membaca, kita semua membacakan bagian Alkitab ini bersama-sama. Roma 12 ayat 1 dan 2. Sudah ketemu semua? Kita baca. 1, 2, 3. Karena itu, saudara-saudaraku, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Ini satu-satunya bagian Alkitab yang jelas-jelas disebut ini adalah ibadahmu yang sejati. Dua ayat ini menjadi satu perenungan buat kita. Seperti apa ibadah yang sejati itu? Ya, ibadah yang sejati bukan hanya sekedar isi absen datang ke gereja. Tapi ada begitu banyak hal yang harus kita perhatikan. Kalau kita mau dikatakan ibadah saya sungguh-sungguh. Kalau kita mau mengatakan saya benar-benar beribadah loh. Sekarang renungkan, selama ini apakah kita benar-benar ibadah? Atau seperti apa? Saudara yang dikasih Tuhan,
Ayat ini dimulai dengan satu kalimat. Karena itu saudara-saudaraku, ya, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu. Next. Demi kemurahan Allah. Ya. Sebelum masuk ke sini kita mau lihat dulu ibadah itu apa sih? Apakah ibadah itu? Ibadah menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah perbuatan untuk menyatakan bakti kepada Allah yang didasari ketaatan, mengerjakan perintahnya dan menjauhi larangannya. Itu menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Dan arti ini berlaku untuk semua agama, semua kepercayaan. Suatu perbuatan yang menyatakan, perbuatan yang menyatakan, ekspresi. Sesuatu yang dinyatakan itu kan ekspresi. Kalau saudara lagi jengkel, kelihatan gak dari mukanya? Lihat anak-anak kita, kalau misalnya lagi main handphone lalu diambil handphonenya suruh belajar, bagaimana? Sini handphonenya, belajar, gimana? Manyun, terus apa lagi? Kita tetap dia pegang, sini handphonenya, tarik-tarikan handphone biasanya, emak sama anak. Ya kan? Ada kala anaknya sudah merasa kalah sama emaknya, handphonenya dilempar. Itu kan satu perbuatan yang mengekspresikan, perbuatan yang menyatakan apa yang ada di dalam. Kejengkelan, kemarahan itu seringkali diekspresikan. Kita yang dewasa kadang-kala mengekspresikannya, ya kan? Cuma ekspresi tiap orang beda-beda. Ada yang kelihatan banget, ada yang ekspresinya diam, ya kan? Ada orang yang kalau marah ekspresinya diam. Ya, itu lebih baik, karena dengan diam kita tidak melakukan pelanggaran dalam kata-kata. Ibadah itu ekspresi dari hormat kita, tunduk kita kepada Tuhan. Kita ekspresikan, kita keluarkan lewat perbuatan-perbuatan nyata. Ya, sehingga kalau setiap kita sadar kita datang hari Minggu beribadah, yang mimpin pujian tugasnya nggak berat. Kadang-kala yang mimpin pujian kan kayak ngajar guru TK, kayak ngajar anak TK. Ayo bapak-bapak, ibu-ibu berdiri, yuk tepuk tangan. Saya jadi ingat guru TK begitu kan? Ayo anak-anak guru TK. Lah saudara mau diperlakukan kayak anak TK sih, tepuk tangan aja harus disuruh. Ya. Mari kasih salam, kasih senyum-senyumnya. Jelek banget senyumnya yang manis loh. Bukan kayak guru TK, betul nggak? Seharusnya ketika kita punya pengertian yang benar tentang ibadah, pemimpin pujian nggak perlu kayak gitu. Kadang-kala saya suka ketawa sendiri sih lihat teman-teman pemimpin pujian. Saya senang ada satu pemimpin pujian, Pak, tolong Pak, dikasih koreksi Pak, siap. Yang pemimpin pujian bagus. Kadang-kala yang pemimpin pujian, saudara percaya Tuhan Yesus baik? Saya kira gak usah ditanya, udah tahu deh jawabannya. Ya kan? Kalau saudara percaya Tuhan Yesus baik, nyanyi lebih sungguh-sungguh. Kalau semua jemaat datang untuk beribadah, gak perlu begitu ya. Yang tugas mimpin pujian hanya memuji Tuhan, dia fokus menyembah Tuhan. Ketika dia menyembah Tuhan, hadirat Tuhan dulu, semua ke bawah dalam hadirat itu. Saudara dikasih Tuhan, ibadah itu satu perbuatan yang menyatakan bakti. Seorang yang berbakti, seorang yang menghormati itu harus terekspresi, ya kan? Sama seperti bendera merah putih. Dulu zaman kita sekolah, tiap hari Senin, nggak tahu sekarang udah nggak pernah lagi ya, masih, ya upacara kan? Oh mantap, ini bukan berarti kita menyembah bendera. Ini bukti kita menghormati para pahlawan. Ada satu perbuatan seperti ini. Seperti anak-anak, kalau salib pasti ditaruh di kepala atau di cium. Itu satu perbuatan yang menunjukkan, mengekspresikan rasa hormat. Nah, bagaimana kita mengekspresikan hormat kita kepada Tuhan? Ya beribadah dengan kesungguhan. Karena ibadah Kristen itu berbeda dengan ibadah yang lain. Ibadah Kristen itu yang pertama aktif. Semua aktif. Yang aktif bukan cuma yang di depan, tapi semua harus aktif. Kemudian ibadah Kristen juga partisipatif. Artinya semua harus berpartisipasi. Jadi ketika nanti doa syafaat, ada petugas yang berdoa syafaat, bukan kita lalu diam aja, kita ikut mengaminkan, kita ikut yes iya Tuhan saya berdoa itu Tuhan tolong.
Kita ikut berpartisipasi, kita ikut ada masuk di dalamnya. Ibadah Kristen itu ibadah yang aktif dan partisipatif. Kalau ibadah dalam agama lain, ya nggak ada suara kan? Sholat Jumat misalnya, nggak ada suara. Apakah sholat Jumat diajak memuji Tuhan sama-sama? Ya mungkin itu pada saat pengajian, sholawatan gitu kan. Tapi ibadah Kristen itu berbeda. Saya tidak mengatakan mereka salah, enggak. Saya mengatakan kita itu berbeda. Saudara dikasih Tuhan, dalam bahasa Arabnya abadah. Ibadah itu dalam bahasa Arabnya abadah. Artinya mengabdi atau tunduk. Dalam bahasa Ibrani abad. Memang Ibrani sama Arab itu punya kesatuan, punya kemiripan karena mereka satu rukun. Satu rukun. Seperti bahasa Indonesia dengan bahasa Melayu. Ada kemiripan. Ya. Hanya orang bodoh yang mengatakan bahasa itu punya agama. Arab itu agamanya, bahasanya orang Muslim. Bahasa kok punya agama? Bahasa itu gak punya agama. Kemudian dalam bahasa Yunani dipakai kata latreia. Latreia artinya mengabdi total, pengabdian total kepada Allah. Dipakai juga kata proskuneo, menyembah. Ya, sujud menyembah, satu tindakan fisik, sujud menyembah. Ini orang Yunani bilang proskuneo. Saudara yang dikasih Tuhan, proskuneo sujud menyembah dengan sikap hormat, bukan hanya aktivitas fisik belaka, tapi satu bentuk penghormatan yang sungguh-sungguh keluar dari hati. Secara etimologi, secara arti kata, seperti itu ibadah. Ada unsur pengabdian, ada unsur hormat, ada unsur kesungguhan. Dan yang utama itu harus keluar dari hati, bukan hanya sekedar aktivitas fisik belaka, bukan hanya ritual kosong, tapi harus keluar dari hati. Next. Ya. Dengan kata lain, ibadah itu melakukan suatu pekerjaan dengan tangan atau dengan tenaga sebagai bentuk pelayanan dan pengabdian total kepada. Kata-kata pentingnya adalah melakukan. Melakukan itu sesuatu yang aktif, tidak diam, tidak pasif, harus ikut terlibat. Ya, pekerjaan dengan tangan atau dengan tenaga, ada effort. Ya. Kemudian sebagai bentuk pengabdian total kepada Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan, jadi ibadah bukan sekadar aktivitas fisik berupa ritual atau kebaktian saja, tapi ibadah itu melibatkan seluruh keberadaan kita. Ya. Ibadah harus melibatkan sikap hati yang penuh hormat dan ketaatan mutlak. Ya. Datang beribadah bukan sekedar ngisi absen, bukan sekedar ngisi absen supaya dilihat orang, dicatat sama Bu Gembala, supaya gak ditanyain. Kalau ditanyain kan jadi susah Pak saya mau jawab apa adanya, kok yang lucu, malu, gara-gara kesiangan, mau jawab bohong, takut dosa, gitu kan. Jadi ya sudahlah, datang saja. Saudara yang dikasih Tuhan, saya berharap kita tidak seperti itu dalam beribadah. Makanya hari ini saya ajar dulu seperti apa sih ibadah. Ibadah bukan ngisi absen. Ya, kalau saudara datang kerja hanya ngisi absen, saya jamin deh, nggak sampai seminggu di PHK. Cuma datang, fingerprint, duduk paling pojok, nyantai tidur-tiduran. Ya, atau yang sekolah, yang kuliah cuma ngisi absen, lalu ngobrol di kelas, begitu ujian, nilai nggak bisa apa. Saudara yang dikasih Tuhan, kita akan lihat, yuk next. Ya, lalu bagaimana ibadah sejati itu? Ya, next. Ya, tadi dalam Roma 12 ayat 1 bagian awal dikatakan karena itu demi kemurahan Allah. Ibadah sejati dimulai dari kesadaran akan kemurahan Allah. Kesadaran bahwa saya adalah orang yang telah menerima kemurahan Allah. Apa kemurahan Allah?
Yohanes 3:16. Apa bunyinya? Yohanes 3:16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Itu kemurahan Allah yang terbesar. Inilah dasar ibadah kita. Kenapa kita harus beribadah? Karena kemurahan Allah. Karena kita sudah menerima kemurahan Allah. Perhatikan. Karena kita sudah menerima kemurahan Allah, maka saya harus mengabdi kepada Allah. Ini konsepnya kebalik dengan keyakinan-keyakinan lain. Keyakinan lain beribadah supaya masuk surga, beribadah supaya diberkati Tuhan. Tapi konsep kekristenan, Alkitab mengajar kemurahan Allah dulu yang terjadi, barusan kita merespon. Beda ya, tahu bedanya ya? Kalau saudara pergi ke pedalaman Kalimantan, di sini ada guru tahu orang-orang di pedalaman sana kadang-kadang kalau ada pohon bawa sesaji, ya kan? Potong babi kasih bagian yang terbaik taruh di pohon. Tujuannya apa? Supaya yang ada di dalam pohon itu gak ganggu dia, ya kan? Supaya yang ada di dalam pohon gak ganggu dia. Ada di Kalimantan Barat itu naik dango, tahu ya? Naik dango, bikin pesta. Tujuannya supaya apa? Supaya kedepannya panennya jadi bagus, tidak diganggu pertanian. Mereka melakukan ibadah untuk memperoleh sesuatu. Sesuatu itu bisa perlindungan, bisa berkat. Tapi Alkitab mengajarkan kita beribadah itu karena kemurahan Allah, demi kemurahan Allah. Artinya apa? Karena kita sudah menerima kemurahan Allah yang begitu besar, sudah sepantasnya kita datang kepada Allah. Saya thank you dan terima kasih. Saudara yang dikasih Tuhan, ini yang membedakan Kristenan dengan yang lain. Yang lain mengejar sorga, kita mempertahankan sorga. Mereka mengejar sorga, mereka belum dapat sorga, sehingga harus beramal, melakukan ini, melakukan itu, begini, begitu, pergi ke sana, ya kan? Tapi konsepnya kita sudah terima. Kamu mau pertahankan nggak tiket itu? Jaga tiket itu supaya jangan hilang. Kalau tiketnya hilang, ya nggak bisa berangkat. Ya, saudara yang dikasih Tuhan, itu bedanya. Jadi ibadah yang sejati itu dimulai dari kesadaran akan kemurahan Allah. Masalahnya kita sadar belum Tuhan itu begitu baik kepada kita. Kita sadar belum Tuhan itu lebih dulu bermurah hati kepada kita. Nah, banyak orang yang nggak sadar. Banyak orang Kristen yang nggak sadar bahwa hidupnya sudah ditebus, sehingga dia menyia-nyiakan hidupnya kembali sembrono. Kalau saudara pakai baju putih, atasan putih, full putih, tidak ada corak, saya pastikan kalau saudara mau duduk lihat dulu, betul nggak? Coba kalau pakai baju warna-warni, apalagi batik itu paling gampang dikelabui. Ada kotor aja nggak kelihatan, ada bekas saus makan gorengan jatuh ke sini nggak kelihatan kalau pakai baju batik. Tapi kalau pakai baju putih, kayak bajunya Pak Joko, udah langsung kelihatan. Saudara yang dikasih Tuhan, kadang-kadang pemikiran kita itu macam-macam. Kayak pakai baju yang bercorak, pemikiran kita berbatik, pikiran kita macam-macam. Pandangan ini diambil, pandangan ini dipercayai, ya kan? Si A bilang dipercaya, si B bilang dipercaya, sehingga kita sembrono dengan hidup, sembarangan aja mau duduk ya duduk aja, padahal di situ ada motor. Tapi kalau pakai baju putih, saya jamin pasti hati-hati banget saudara. Makan juga akan begini, pakai tisu. Bayangkan hidup kita itu setelah ditebus oleh Tuhan Yesus, kita pakai baju putih. Karena itu hati-hatilah dalam hidup, jangan sembrono. Next. Ya, setiap kali datang beribadah, mari kita ingat, aku datang bukan karena harus, tetapi karena Allah sudah begitu baik kepadamu. Amin. Yuk bacakan statement ini sama-sama. 2, 3. Aku datang bukan karena harus,
tetapi karena Allah sudah begitu baik. Jadi kita datang beribadah bukan karena harus, tapi karena kita sadar, benar-benar sadar Dia baik buat kita. Dan Dia undang untuk berjumpa di hari Minggu. Masakan saudara berani menolak undangan dari Pak Prabowo? Kalau saudara dapat undangan dari Pak Prabowo, mau arisan kayak persau tahun, mau adik menikah, ditinggal, betul gak? Betul. Ini yang undang saudara hari Minggu itu Tuhan. Yang memiliki hidupmu. Kenapa kalah sama arisan? Kenapa kalah dengan urusan yang lain-lain? Apakah hidupmu karena mereka? Hidupmu karena Tuhan? Miliki pengertian seperti ini. Miliki kesadaran bahwa semua ini karena kemurahan Tuhan. Saya ada di sini karena kemurahan Tuhan. Kalau Tuhan tidak bermurah hati sama saya, nggak tahu bagaimana hidup. Kalau ini yang mendasari ibadah kita, saya percaya kita akan ibadah dengan sungguh-sungguh. Saya percaya juga kita meringankan tugasnya Ibu Jembrosa teriak, ayo nyanyi lebih sungguh-sungguh, ayo lebih sungguh-sungguh. Apa lo begitu nanti bikin pujian? Kasihan, ini tegang semua. Walaupun seringkali ya di rumah juga suka latihan ya Bu. Iya. Tapi gak yakin anaknya dari bawah kan begitu juga. Jadi saudara dikasih Tuhan, mari punya dasar yang benar dalam ibadah. Kita beribadah bukan karena harus, bukan karena untuk dapat sesuatu, tapi justru karena kita sudah dapat sesuatu. Tunjukin loh terima kasihmu kepada Tuhan. Itu yang akan membuat kita excited. Itu yang membuat kita kalau pagi minggu pagi gak malas-malesan bangun. Kenapa kita malas-malesan bangun kalau minggu pagi? Ya kita pikir masih bisa minggu depan lah. Tapi juga minggu depan catat, minggu ini off dulu gak apa-apa. Kira-kira kalau satu hari Tuhan off memberkati kita gimana sih? Jangan Tuhan. Oksigennya di stop sama Tuhan. Minggu aja. Tagihan belum datang, kalau oksigen di stop nyesek juga saudara. Saudara, mari punya pengertian yang benar. Kalau kita melakukan sesuatu dengan pengertian yang benar, sesuatu itu gak jadi beban, gak jadi berat. Aduh, hari Minggu lagi cepet banget sih kayaknya, baru kemarin hari Minggu. Apalagi aduh, ketemu dia nyebelin banget, lihat mukanya. Kalau kita datang dengan pengertian saya mau berterima kasih kepada Tuhan, gak peduli lihat orang yang nyebelin duduk di samping. Kita fokus kepada Tuhan. Amin. Gak peduli yang pimpin pujian yang melayani. Ada jemaat yang cuma gini aja, yang mungkin dia lagi sakit gigi gitu. Ya, mungkin tangannya lagi asam urat, gak bisa tepuk tangan gitu. Kita fokusnya kepada Tuhan. Bagian termasuk orang ini, fokusmu kepada Tuhan. Amin. Karena saya datang karena dia udah begitu baik buat saya. Amin. Yang saya datang karena dia baik buat saya. 2, 3. Saya datang karena dia sudah baik kepada saya. Next. Ya, ibadah sejati adalah persembahan seluruh keberadaan kita kepada Tuhan. Ayat itu berkata begini, perhatikan lagi saudara. Roma 12 ayat 1, karena itu saudara-saudaraku, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. Mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. Konsep perjanjian lama, orang mempersembahkan hewan hidup lalu dibunuh, lalu dibakar, bukan dibakar hidup-hidup. Oke? Persembahan konteks perjanjian lama, hewan itu dibunuh dulu, disembelih dulu, baru dipersembahkan. Tapi konteks perjanjian baru ini, dia menghendaki hidup kita. Dia menghendaki hidup saudara dan saya. Apa sih hidup saya ini? Hidup saya adalah segala segenap keberadaan diri saya. Seluruh waktu saya, termasuk seluruh apa yang saya miliki, harus saya persembahkan kepada Tuhan. Itu ibadah yang sejati. Bukan hanya waktu 2 jam di hari Minggu saja. Kadang-kala konsep kita salah, makanya kita gak pernah bertumbuh dalam iman kita. Kita pikir ibadah cuma hari Minggu, udah gitu dibatasin lagi jam 9 sampai jam 11. Jam 9 aja udah berat, ini ada rencana bulan November mau dimajuin jam 8. Alamak, makin berkurang waktu bangun siang.
Saudara yang dikasih Tuhan sudah jadi tradisi kita kan tahun November menjelang Natal ibadahnya Maju. amin. Amin. Setuju? Setuju. Kayaknya ada berat nih. Saudara yang dikasih Tuhan, segenap keberadaan kita itulah ibadah kita. Jadi bukan hanya waktumu yang 2 jam di sini aja, bukan cuma itu. Ya kadang-kala kita waktu 2 jam aja masih di porting, masih di diskon, pakai ngantuknya setengah jam, ngobrolnya 15 menit, main handphonenya 30 menit. Bagian Tuhan berapa, saudara? Layakkah itu kita lakukan kepada Tuhan? Saya mau kasih tahu, saudara, sungguh-sungguh ibadah bukan buat saya. Saudara, sungguh-sungguh ibadah itu nggak membuat rekening saya bertambah, dijamin nggak. Tapi saudara sungguh-sungguh ibadah untuk kepentinganmu sendiri. Untuk kepentinganmu sendiri. Saya cuma membuka jalan seperti ini kebenaran. Karena tugas saya memang menyatakan apa yang benar adalah benar. Persembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. Ibadah yang sejati adalah mempersembahkan seluruh keberadaan kita. Bukan hanya gambar yang di ujung sana. Gambar apa itu? Waktu ibadah. Tapi ketika saudara di kantor, di tempat kerja, dan ketika saudara di lingkungan, itu adalah bagian dari ibadah. Next. Ya, ibadah sejati bukan hanya 2 jam di gereja, tapi 24 jam, karena hidupmu itu 24 jam, betul? 24 jam sehari, 7 hari dalam seminggu, dalam cara kita hidup. Bagaimana kita menjalani hidup kita, itulah ibadah yang sesungguhnya. Jadi ibadah punya arti begitu luas, bukan hanya sempit 2 jam di gereja. Jadi saya katakan 2 jam aja banyak diskonnya, banyak potongannya. Ya, cara kita bekerja, cara kita berbicara, cara kita berinteraksi, termasuk yang punya pacar, cara Anda pacaran. Ya. Itu adalah ibadah. Cara kita melayani, cara kita mengasihi itu adalah bagian dari ibadah. Ibadah itu luas sekali. Dan semuanya itu kita harus tunjukkan sebagai pengabdian kita kepada Tuhan. Ketika kita bekerja di dunia, ketika kita berinteraksi dengan tetangga, tunjukkan itu sebagai cara kita menghormati Tuhan. Next. Ya, perhatikan. Saat berangkat ke gereja itu ibadah. Jadi waktu berangkat ke gereja ribut dulu nggak? Itu ibadah. Ya. Tadi pagi waktu bangun teriak-teriak dulu nggak? Sedikit. Ayo dong cepetan. Itu cara ibadah. Ya kan. Saat memuji Tuhan, gimana cara memuji Tuhan? Memuji saudara, memuji Tuhan bukan buat WL nggak dapat keuntungan apa-apa, tapi untuk hidupmu sendiri. Cara saudara berdoa, cara saudara mendengarkan khotbah, cara saudara memberi persembahan. Apakah cara saudara memberi persembahan, buka dulu cari yang nominalnya paling kecil. Udah gitu nominal paling kecil paling melecek lagi dikasih. Alasannya gampang, nanti ditukar sama ini. Saudara yang dikasih Tuhan, tunjukkan semuanya itu sebagai bentuk pengabdian kita kepada Tuhan. Amin. Ya. Cara kita bersalaman, cara kita berinteraksi bersalaman, tunjukkan bahwa kita ini orang yang sudah mendapat kemurahan Tuhan. Ya. Next. Kalau ada orang tanya, Pak gimana kalau saya salaman dia melengos? Ya nggak apa-apa, salamnya kembali kepadamu. Amin. Pernah nggak saudara salaman terus orangnya melengos? Nggak apa-apa, salamnya balik kepadamu. Ambil simple, jangan begitu orang salaman melengos, saudara renungkan itu siang dan malam. Aduh, kenapa ya dia begitu? Apa salahku? Apa dosaku? Udah gitu langsung ketik di status. Gambar tangan salaman tapi separuh. Lalu dikasih bertepuk sebelah tangan. Saya sudah bertobat. Bertepuk sebelah tangan bisa bunyi nggak? Enggak. Bisa lagi ini bunyi. Kan sebelah tangan. Jadi saudara yang dikasih Tuhan, jangan sesuatu yang
sederhana itu kamu bikin ribet. Hidup ini sudah ribet, jangan dibikin ribet. Ya. Lakukan itu. Pergi untuk Tuhan, gitu aja. Next, ya tadi itu, ya. Saat bekerja dengan jujur itu adalah ibadah. Ya. Saudara sini rata-rata bekerja dengan jujur. Jujur itu bukan masalah keuangan, jujur masalah waktu juga. Kalau suruh masuk jam 8, jangan baru bangun jam 8. Itu namanya saudara tidak jujur masalah waktu, korupsi waktu. Ya kan? Kemudian saat mengasihi keluarga dengan tulus. Kadangkala saya tahu setiap keluarga termasuk saya ada aja orang yang bikin jengkel. Ada anggota keluarga yang gemesin. Kenapa sih gue jadi saudaranya dia? Pikiran nggak saudara begitu? Pasti setiap keluarga ada tuh orang-orang begitu. Itu nggak kebetulan Tuhan taruh di keluargamu. Kenapa? Melatih supaya saudara jadi sabar. Melatih saudara jadi sabar. Melatih saudara bisa mengasihi seperti Tuhan Yesus mengasihi. Saudara pikir waktu Tuhan Yesus hidup nggak ada yang bikin dia jengkel? Banyak. Kalau Tuhan Yesus baper itu udah banyak yang mati pada waktu itu. Ada Yudas Iskariot, ya kan? Ada Petrus yang menyangka, ada Thomas yang ada percayaan. Jadi biasa kalau dalam keluarga ada nggak percaya sama kita tuh biasa. Tuhan Yesus saja malam itu. Ya kan? Ada yang mengkhianati kita biasa. Saya sering kali dalam pelayanan dihianati. Nggak apa-apa. Saya bilang apa sih lebihnya saya dari Tuhan Yesus? Tuhan Yesus yang sudah begitu sempurna jadi dihianati, apalagi saya. Saudara, ya, saat menolong sesama itu juga ibadah. Kita menolong sesama lakukan untuk Tuhan. Bukan sesama itu punya hutang budi sama saya. Kalau sikap kita menolong orang, saya mau kasih hutang budi sama dia supaya dia bisa saya ikat. Orang kadang-kala kalau udah hutang budi kan serba salah gitu kan. Ngomong gini, ya akhirnya ya gitu kan. Walaupun dia salah ya karena merasa sudah hutang budi. Itu prinsip tidak berlaku buat saya. Kalau salah saya akan tetap katakan kamu salah. Apapun resiko. Kenapa? Karena kebenaran harus lebih tinggi daripada kebenaran harus lebih tinggi dari perasaan. Inilah otoritas tertinggi dalam hidup kita, orang yang sudah ditebus Tuhan. Ya. Saat sekolah, masih sekolah itu adalah ibadahmu juga. Saat bermedsos, mereka pikir medsos itu hanya isi waktu, enggak, itu juga ibadah. Orang bisa lihat karakter itu dari medsos, gampang. Sekarang saya mau mantau jumlah itu gampang. Dengan medsos saya udah tahu karakternya. Oh ini masih emosinya masih belum bisa terkontrol. Kelihatan dari apa yang Anda luapkan di medsos. Ingat, saat bermedsos itu juga ibadah. Kita mencerminkan Tuhan yang kita sembah, yang kita layani. Ya, seluruh hidupmu adalah ibadah. Coba kasih ingat sebelah, seluruh hidupmu adalah ibadah. Bukan cuma waktu di sini. Oke, next. Ya. Kemudian ayat itu berkata, mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, kudus dan yang berkenan kepada Allah. Yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Ibadah sejati itu menuntut kekudusan dan ketaatan. Next. Ya, kekudusan artinya hidup yang dipisahkan dari dosa. Hidup yang dipisahkan. Kata dipisahkan itu sengaja kita memisahkan, bukan dengan sendirinya kita terpisah, enggak. Dosa itu selalu melingkupi kita. Dosa itu selalu mendekat kepada kita. Tapi bagian kita harus aktif memisahkan. Kita harus aktif memisahkan. Seperti ketika saudara pakai baju putih-putih. Di Indonesia ini ada gereja. Saya tidak mau sebut sinodenya, tapi ada gereja itu pendetanya kalau khotbah harus pakai putih-putih. Ikat pinggang pun kalau ada harus putih. Terutama gigi harus putih. Semua putih-putih. Setiap perjamuan kudus itu tanpa dikasih dread code-nya ini yang nggak ada.
Setiap perjamuan kudus semua jemaatnya, orang tua, manula, sekolah minggu putih-putih, sehingga dibikin plesetan itu gereja putih-putih selalu. Ya. Nggak tahu apa yang mendasari mereka seperti itu. Itu bukan sesuatu yang salah. Tapi saya mau katakan kembali, ketika kita pakai baju putih-putih, kita akan berhati-hati. Kita akan menjauhkan diri dari yang kotor. Hidup kita itu sudah disucikan oleh Tuhan. Amin. Jaga hidupmu dari setiap yang kotor. Kekudusan itu harus tindakan aktif kita menjauhkan diri. Tindakan aktif kita menjauhkan diri. Ya, yang suka bermedsos, entah itu IG, entah itu Facebook, kadang-kadang kan muncul tampilan-tampilan orang yang tidak mampu beli baju yang bagus, beli bajunya karena dananya sedikit, bajunya kurang kainnya. Ya, saya lihat Oma Elizabeth di rumahnya banyak kain, bisa menghubungi Oma Elizabeth. Kalau yang kainnya segini-segini nanti biar disambung. Iya. Kalau muncul postingan-postingan yang begitu, yang pakai one piece atau two piece, ya, atau pakai G-string, bagaimana saudara? Kaum pria, biasanya kaum pria yang seperti itu. Dipelototin atau langsung skip? Pelototin dulu di zoom. Karena katanya salah seorang kita, dilihat dosa nggak dilihat saya. Orang yang mau beribadah, dia harus menjaga kekudusan hidupnya. Katakan amin. Harus menjaga kehidupan. Lebih baik saya tidak berdosa daripada menikmati yang seperti itu. Itu juga definisi dari menyangkal diri. Kadang-kadang kita susah mendefinisikan menyangkal diri. Menyangkal diri, kalau saudara suka film porno, saudara stop saudara stop tidak menonton film porno itu adalah sebuah penyangkalan diri. Karena apa? Sesuatu yang nikmat kita berani lepaskan. Ya memang dosa itu nikmat. Benar apa betul? Betul, benar. Tapi ingat, nikmatnya sementara. Nikmatnya sementara. Saudara bisa menikmati dosa berapa lama sih? Sebentar. Sampai seumur hidup. 80, 90, anggap 100. Saudara nikmatinya 100 tahun. Tapi akibatnya selama-lamanya. Rugi kan? Nikmati cuma 100 tahun. Nikmatinya selama-lamanya. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, orang yang mau hidup beribadah, dia harus menjaga kekudusan hidupnya. Kekudusan itu memisahkan diri dari dosa. Memisahkan diri, bukan secara otomatis berpisah. Kita nggak mungkin tinggal di tempat yang tanpa dosa, nggak bisa hidup. Kita tinggal di tengah dunia yang penuh dosa, tapi bagaimana caranya supaya kita tidak berdosa? Tingkat kesulitannya kan di sini. Ya, kita pakai baju putih-putih, tapi kita tidak bisa jamin sekeliling kita bersih semua. Caranya gimana? Ya kita lebih hati-hati. Kita hanya perlu berhati-hati aja. Kita hanya perlu berwaspada. Jangan. Nah, kita harus berani berkata tidak mau. Berarti berani berkata tidak. Yang punya handphone harus berani mematikan atau uninstall hal-hal yang seperti itu. Saya diskusi sama Bagi lewat PA, ya lebih baik kita kehilangan mata kita daripada kehilangan seluruh tubuh. Iya kan? Caranya gimana? Gak usah dicungkil matanya. Aplikasinya aja dihapus, betul? Mana lebih gampang? Mana lebih gampang? Gampang hapus aplikasinya. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, kita bisa hidup kudus kalau kita mau taat kepada firman-Nya. Ya, tutorialnya hidup kudus itu mentaati firman. Kalau kita taat firman, pasti yang dosa, yang sifatnya dosa, yang sifatnya najis itu terpisah dari hidup kita. Kadang-kadang kita nggak mau taat sama firman. Kita lebih mengikuti keinginan kita. Kita lebih mengikuti pemikiran kita. Nggak apa-apa, sebentar. Toh saya kan sudah menikah. Taat kepada firman itu sifatnya mutlak. Itulah artinya berkenan kepada Tuhan. Kadang-kala kita berkata, saya mau menyenangkan Tuhan, saya mau hidup berkenan kepada Tuhan. Caranya gimana berkenan kepada Tuhan?
Nggak perlu, saya ya di dalam kekristenan tidak ada satu kewajiban kita harus ke Israel berziarah. Nggak ada kan? Nggak ada aturan itu. Kalau mau ke sana ya silakan. Kalau enggak juga nggak akan mengurangi jatah keselamatan. Tapi yang harus adalah taat pada firman. Taat kepada firman. Ketika kita bisa taat kepada firman, kita bisa berkenan kepada Tuhan. Seorang anak bagaimana? Bagaimana kita sebagai orang tua sayang sama anak kita? Ya kalau anak itu nurut sama kita, betul kan? Anak gak pernah ngelawan. Kalau disuruh langsung gercep dilakukan. Kalau dilarang benar-benar dia gak lakukan itu. Yang kita larang dia tidak lakukan. Pasti kita akan sayang sama anak itu. Pasti kita akan sayang. Dan tanpa sadar kita juga banggakan anak itu ketika kita kumpul di arisan. Ya anak gua mah, gini, betul kan? Itu yang dilakukan Tuhan kepada kita. Contohnya, baca kitab Ayub. Ya. Tuhan bilang sama Iblis, kamu lihat hambaku yang setia, yang saleh dan setia. Hidupnya Ayub dibanggakan, dia membanggakan Ayub Tuhan sendiri. Rindu gak hidup kita seperti itu? Tuhan bangga sama hidup kita. Kalau kita bangga sama Tuhan udah wajar, betul. Kita nyanyi, sungguh ku bangga Bapa, punya Allah seperti Engkau. Iya, karena dia nggak ada bisa dibandingkan. Tapi masalahnya, apakah Tuhan bangga dengan hidup saya? Ini jauh lebih penting. Apakah Tuhan bangga dengan hidup saya? Apakah ibadah saya, hidup saya benar-benar berkenan kepadanya? Ini yang harus kita perjuangkan. Ibadah sejati berarti setiap hari kita berjuang untuk hidup kudus. Garis bawahi, setiap hari kita berjuang. Kenapa saya pakai kata berjuang? Ya untuk hidup kudus itu perlu perjuangan, gak gampang, betul gak? Untuk gak ngomong kasar itu gak gampang, saya tahu. Untuk gak emosian itu gak gampang. Itu perlu diperjuangkan. Ya. Dalam setiap perjuangan pasti ada pengorbanan, betul? Pasti ada pengorbanan. Ketika saudara berjuang untuk hidup kudus, apa yang dikorbankan? Keinginan daging, hawa nafsumu dikorbankan. Rela nggak itu dikorbankan bagi Tuhan? Ingat, dia sudah totality, dia sudah total untuk menyelamatkan kita. Dia sudah habis-habisan di kayu salib untuk saudara dan saya. Masa kita membuang injak hawa nafsu? Tak mau. Setiap hari berjuang untuk hidup kudus dan taat kepada Tuhan bersama Roh Kudus, bukan dengan kekuatan kita. Saya selalu katakan kalau kita mau hidup kudus, kita mau taat dengan kekuatan kita, gagal mani. Ya, gagal mani. Kita harus bersama dengan kekuatan Roh Kudus yang akan memberikan kekuatan, yang akan selalu mengingatkan kita. Itu yang membuat kita berhasil. Next. Ya, selanjutnya ayat 12 melanjutkan apa yang diuraikan tentang ibadah yang sejati. Ya, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Kalau kadang-kala Pak Budi nggak berubah, tapi berubahlah oleh pembaharuan budi. Ibadah sejati itu menghasilkan perubahan hidup. Orang yang beribadah hidupnya berubah. Hidup berubah itu bukan dulunya naik motor, sekarang naik mobil. Atau kebalikan, dulunya naik mobil, sekarang gara-gara rajin melayani bangkrut, naik motor. Bukan perubahan sesuatu yang sifatnya materi, tapi berubah karakternya. Cara hidupnya berubah. Yang dulu tidak tertib sekarang jadi tertib. Yang dulu gampang emosi sekarang lebih bisa mengendalikan diri. Saya selalu katakan, bela diri itu nggak salah, tapi ada yang lebih baik dari bela diri. Apa? Menguasai diri. Ya kan? Bela diri itu nggak salah, tapi ilmu yang lebih top, ilmu yang lebih tinggi dari bela diri itu apa? Menguasai diri. Kalau orang
orang bisa menguasai diri, dunia dalam genggamannya. Karena apa? Yang paling sulit ditundukkan itu bukan dunia, tapi diri sendiri. Betul nggak? Yang paling sulit ditundukkan itu diri sendiri. Amarah kita, sensitif kita yang gampang tersinggung, itu susah loh ditundukkan. Ya. Nah, itu hanya bisa kita lakukan kalau kita benar-benar beribadah sungguh-sungguh kepada Tuhan. Ingat, beribadah itu karena kemurahan Tuhan. Ibadah itu seluruh keberadaan hidup kita, ya kan? Ibadah itu juga satu bentuk aktif, tindakan aktif untuk hidup dalam kekudusan dengan taat kepada firman. Next, perubahan hidup, ya. Kata-kata jangan kamu menjadi serupa dengan dunia itu kita lebih bisa ngerti artinya dari beberapa terjemahan yang lain. Ya, dalam terjemahan BMIK, bahasa Indonesia masa kini dikatakan, janganlah ikuti norma-norma dunia ini. Tahu norma, aturan-aturan dunia. Jangan kamu ikuti aturan-aturan dunia. Kalau aturan dunia kan seringkali segala sesuatu pakai NPWP. Ya. Apalagi Indonesia, saya selalu katakan Indonesia itu negara cinta damai. Damai aja Pak. Semua urusan damai di tempat. Udah keren loh Indonesia. Indonesia cinta damai dan suka memberi. Udah Pak, damai aja Pak. Nanti Pak saya kasih Pak. Nanti saya tanya Pak. Saudara yang dikasih Tuhan, itu norma dunia kan? Firman Tuhan bilang kita harus bertanggung jawab atas setiap kesalahan kita. Tapi kadang-kala kita pikir norma dunia lebih gampang ya. Selesaikan aja di tempat. Tapi orang yang hidup beribadah kepada Tuhan, dia tidak mau mengikuti norma dunia. Kemudian pengertian lain, jangan meniru tingkah laku dan kebiasaan dunia. Tingkah laku dan kebiasaan dunia. Hari-hari ini tingkah laku orang dunia itu suka pamer. Makanya tidak heran kadang-kala kebawa sih sama kehidupan orang-orang Kristen. Mau makan harusnya kan berdoa dulu, betul gak? Sekarang mau makan? Hah? Foto dulu tuh tahu. Mau makan foto dulu, foto cepret. Apa sih gunanya seperti itu? Saudara mungkin hari itu gak bisa makan karena berasnya habis. Ketika lihat statusmu seperti itu, gimana hatinya? Pernah gak pikir perasaan saudara yang seperti itu? Boleh sih spread gitu, di-upload misalnya di mana, tapi teman-temanmu yang lihat itu tolong dibagiin juga, jangan cuma dikasih fotonya gitu maksud saya. Dikirimin juga kan, wah susah Pak, jauh gampang, kirimnya kan bisa pakai GoFood, pakai GoSend bisa, ya kan? Setuju saudara? Kalau mau upload harus dikirimi. Saya kadang-kadang suka gangguin teman-teman gitu kan di Facebook, di foto lagi makan. Saya bilang gini aja. Dia bilang yummy, enak. Saya bilang lebih enak kalau udah ada di depan meja makan saya. Ya itu kan cara-cara dunia, kebiasaan dunia. Ya, kebiasaan pamer harta itu kan dunia. Saudara dikasih Tuhan, ibadah itu akan mengubah hidup. Kemudian dalam terjemahan lain juga dikatakan, ya, jangan kamu menurut teladan orang dunia. Ya, meneladani orang dunia. Dia aja begitu. Teladan kita adalah kebenaran firman Tuhan. Ya. Saya pun gak berkata teladanilah hidup saya 100%. Ya, teladanilah yang baik dalam hidup saya. Yang tidak baik buang, jangan ditiru. Karena saya sadar masih ada sisi-sisi lain yang saya sedang memperbaiki diri untuk hal itu. Ibadah itu harus menghasilkan perubahan dalam hidup. Sekarang ini berapa tahun kita sudah beribadah? Berapa persen perubahan yang sudah terjadi dalam hidup kita? Tanya pasangannya, Pak, aku udah berubah berapa persen? Pak, aku udah berubah berapa persen? Tanya sama anak. Anak tanya sama orang tua. Nanti pulang dari sini dia sih tanya sama mamanya. Aku udah berubah. Sisi mana yang aku harus berubah? Itu baru keren. Amin. Yang next. Ya, berubah oleh pembaharuan budi.
perubahan itu artinya metamorfo, ya. Supaya berubah, pikiran harus dibaharui, cara berpikirnya harus benar dulu. Ya, kalau kita berpikir kita belum tahu, kalau rokok itu membahayakan kesehatan, ya kita akan terus. Tapi kalau saudara tahu rokok itu membahayakan kesehatan, masih rokok, itu namanya saudara nggak berani jawab. Jawablah dalam hatimu masing-masing. Kalau saudara tahu rokok nge-vape itu tidak baik untuk kesehatan, tidak baik untuk orang-orang di sekitar, engkau tetap lakukan itu, siapa diri Anda yang tahu. Nanti saya dianggap membuli lagi di atas mimbar. Jadi saudara yang dikasih Tuhan, pikiran harus berubah. Setelah pikiran kita jadi baru, ya, tindakan pun akan mengikuti. Dibaharui itu artinya buang yang lama, kenakan yang baru. Kalau saudara habis bekerja, bajunya basah karena keringat, disediakan baju baru. Apakah langsung dipakai baju yang baru? Enggak, lepas dulu. Lepas yang lama, saudara mandi dulu baru pakai baju baru. Kalau saudara bajumu kotor, bajumu keringatan, saudara pakai baju baru, dirangkap begitu. Apakah yang kotornya jadi bersih atau yang bersihnya jadi kotor? Yang bersihnya jadi kotor. Jadi buang dulu yang lama. Kalau mau hidup benar, kalau mau hidup baru di dalam Tuhan, buang dulu yang lama, baru kenakan yang baru. Jangan didobelin. Kalau didobelin, yang barunya jadi bau. Makanya banyak kali ditemukan di gereja sudah aktif melayani, tapi kok masih begitu ya? Baunya kok masih bau nggak bagus, baunya masih bau asem. Ya karena dia nggak mau melepaskan yang lama. Karakternya yang lama nggak mau dilepasin, dipakai terus dipakai. Itu hanya pencitraan aja, dipakai supaya kelihatan bagus. Padahal dalamnya busuk. Buang dulu yang busuk, ganti dengan yang baru. Itu namanya diperbaharui. Kemudian pembaruan pikiran itu bisa terjadi karena perjumpaan dengan kebenaran firman. Firman Tuhan itu akan mengubah. Yuk kita buka Yakobus 1 ayat yang 25. Yakobus 1 ayat 25. Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna. Apa hukum yang sempurna? Firman Tuhan. Yakobus 1 ayat 25. Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya, jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh Tuhan. Bagaimana kita mengalami perubahan ini? Meneliti hukum yang sempurna. Meneliti itu bukan baca sepintas, tapi merenungkan siang dan malam. Meneliti hukum yang sempurna, kemudian ya, dia bertekun di dalamnya. Kalau bertekun itu apa? Terus menerus ya. Sudah bertekun belum saudara? Halo, sudah belum? Sudah bertekun main HP. Kalau main HP gak disuruh bertekun, semua tekun. Tekun Pak. Ya, anak-anak masih kecil pun tekun main HP, tidak tergoyahkan ya. Tapi di sini bertekun di dalam hukum yang sempurna itu, bukan bertekun lihat medsos ya. Kemudian bukan hanya mendengar untuk melupakan, tetapi sungguh-sungguh melakukan. Meneliti, bertekun, melakukan. Kamu akan berbahagia. Perubahan itu otomatis terjadi. Kalau kita mau meneliti hukum yang sempurna, merenungkan siang dan malam, berulang-ulang saya katakan, yang perlu direnungkan firman Tuhan, bukan kesalahan orang, bukan statusnya orang yang perlu direnungkan siang dan malam. Pening kalau nanti. Ya, renungkan hukum yang sempurna, bertekun di dalamnya, artinya terus menerus, ya, kontinuitas, lakukan itu, maka hidupmu bahagia. Next, saya kasih gambar. Nih, metamorfo itu seperti ini. Perubahan dari ulat jadi kupu-kupu. Perubahan. Ulat itu menjijikan. Siapa di sini yang koleksi ulat? Koleksi ulat? Gak ada kan? Gak ada yang koleksi ulat. Kita kalau ada ulat udah jijik gitu kan.
makanannya daun-daunan berusak. Tapi begitu dia berubah jadi kepompong, udah nggak begitu menjijikkan lagi kan kalau kokok, nggak begitu bikin gatal lagi. Kalau ulat bikin gatal. Nah, jadi kepompong berapa lama berdiam diri muncul. Jadi kupu-kupu bentuknya indah, makanannya berubah, bukan daun lagi, apa? Madu. Bukan cuma makan madu, dia membantu penyerbukan, ya, membantu supaya bunga itu bisa jadi buah. Ayo kita renungkan hidup kita. Hidup kita ada di fase mana? Apakah hidup kita masih jadi ulat, menjadi hama, bikin gatal orang? Ih, gue kalau ketemu dia gatal pengen ngaplok. Karena apa? Selalu bikin masalah. Tapi kalau kupu-kupu, makanya banyak kolektor kupu-kupu kan. Banyak orang yang mengkoleksi kupu-kupu. Karena memang indah, nggak ada yang mengkoleksi ulat. Makanannya pun yang berkualitas tinggi, bukan lagi gosip murahan, bukan lagi makanannya berita selebriti, bukan lagi makanannya drama Korea, tapi makanannya adalah kebenaran firman Tuhan. Amin. Yang berguna, yang bergizi, bermanfaat buat hidup. Amin. Dan hidupnya bisa memberkati orang, menjadikan bunga-bunga itu jadi buah, membantu menyerbukan. Ini kata metamorfo itu diambil oleh ilmuwan untuk menggambarkan seperti itu. Nah, sebetulnya seperti inilah yang Tuhan mau bikin kita, dari ulat menjadi kupu-kupu. Next. Ya, bukan ibadah AI ya, itu salah ibadah AI. Gak ada ibadah AI, ibadah sejati. Kok saya bisa heran itu kok bisa jadi AI? Iya, iya. Ibadah itu bukan ritual, tapi relasi. Relasi kita yang sudah ditebus oleh Tuhan. Relasi kita yang sudah diperdamaikan dengan Bapa di surga. Ya, bukan hanya sekedar ritual. Ibadah adalah bukan tempat, tapi bicara masalah hati. Bukan masalah tempat, bicara masalah hati. Ya. Ibadah bukan pakaian, tapi karakter. Bukan yang menempel di luar, tapi yang muncul dari hati. Ibadah bukan lagu yang dinyanyikan, tapi ibadah hidup yang dipersembahkan. Yuk sama-sama kita bagi berdiri. Ya udah, kembali kita karena kemurahan Tuhan. Apakah sungguh-sungguh kita merindukan Dia? Kita kembali menaikkan pujian kami seperti Musa. Kau
seperti itu. Dan ibadah itu bukan saat ini saja, tapi seluruh hidupmu adalah ibadahmu. Kadang kalau ada bagian-bagian kecil yang kita nggak sadar, itu adalah bagian dari hidup kita. Kalau itu adalah bagian dari hidup kita, maka itu adalah bagian dari ibadah. Yuk kita sama-sama berkomitmen menjadikan Yesus segalanya. Kalau Yesus sungguh-sungguh segalanya bagi hidupmu, kalau Yesus sungguh berarti bagi hidupmu, kita melepaskan sesuatu yang dari dunia. Kita melepaskan keduniawian kita. Kita melepaskan hawa nafsu kita. Haleluya. Katakan kalau kau merindukannya, saudara. Sekali lagi katakan seperti rusa. Kami rindu menyembahmu Tuhan. Sambutkan bersama-sama Yesus, Yesus. Sekali lagi Yesus, Yesus. Kau segalanya. Sekali lagi kau segalanya. Haleluya, haleluya. Terima kasih buat kebenaran-Mu yang disingkapkan pagi siang hari ini. Biar kami mengerti seperti apa ibadah sejati itu. Ampuni kami selama ini kami meremehkan ibadah. Kami menganggap ibadah adalah ketika kami datang di rumah Tuhan dari jam 9 sampai jam 11. Firman-Mu mengajar kami, seluruh hidup kami adalah ibadah. Apapun yang kami lakukan, kepada siapapun kami berinteraksi, itu adalah ibadah kami. Roh Kudus tolong kami, supaya kami bisa berbenah diri, supaya kami bisa memperbaiki diri, supaya hidup kami boleh berkenan kepada Tuhan. Dengan kami menjaga kekudusan, dengan kami taat,
sepenuh pada firman. Beri kecintaan untuk kami meneliti firman-Mu. Beri kami rasa haus dan lapar untuk kami selalu bersekutu mempelajari firman Tuhan. Karena kebenaran itu yang akan mengubahkan kami, menjadikan kami baru. Kebenaran itu memerdekakan kami dari kesalahan-kesalahan, supaya kami tidak salah lagi. Terima kasih Tuhan. Tolong kami setiap langkah kami untuk supaya kami boleh mengekspresikan, menyatakan pengabdian kami kepada Tuhan. Dan biarlah hidup kami boleh memancarkan Kristus dimanapun kami berada, dengan siapapun kami berinteraksi. Kami rindu orang bisa kenal Tuhan lewat hidup kami. Ampuni kami kalau selama ini justru orang makin jauh dari Tuhan karena perilaku kami jadi bagusan. Ampuni kami, ampuni kami. Bantu kami untuk kami membenahi hidup kami. Kami tahu selama kami masih bernafas, kami belum terlambat untuk berubah. Kami belum terlambat untuk berubah. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu pagi hari ini. Jadikan kami orang-orang yang melakukan, bukan hanya mendengar saja. Terpujilah nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk saudara. Terima kasih untuk Bapak Pendeta untuk firman-Nya yang sudah mengkoreksi kita. Jadi mulai minggu depan balik ke diri kita lagi. Tuhan, di pagi hari ini Bapak, atas berkat-Mu sepanjang minggu yang kami lalui Tuhan, kami dalam lindungan-Mu Tuhan, kami sehat-sehat semua di tempat ini. Amin, Kami Yesus. bertemu Tuhan, kami sudah memuji memuliakan nama Tuhan. Amin. Biarlah ibadah kami Tuhan meninggikan nama-Mu. Amin, Tuhan Yesus. Yesus, kami sudah mendengar firman-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan kami dengar hari ini. Amin, Yesus. Bukanlah renungkan siang dan malam. Amin, Tuhan. Dan bukan melakukan dalam kehidupan kami Tuhan. Biarlah hidup kami ini menjadi ibadah kami. Yes, Tuhan. Terima kasih Bapa. Di sini persembahan kami Tuhan. Biarlah Kau berkati ini Tuhan. Biarlah persembahan kami ini memperluas kerajaan-Mu. Amin, amin, Berkati Tuhan. jemaat-Mu di tempat ini Tuhan. Amin, Yesus. Apapun pekerjaan kami, usaha kami Tuhan. Amin, Yesus. Berkati Bapa, biarlah apapun yang kami kerjakan berhasil dan beruntung. Amin, Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur. Haleluya, amin. Amin. Pada hari ini Bapak yang baik, terima kasih Bapak untuk satu pekan yang sudah kami bagi Bapak. Memang sungguh terasa berat Bapak, kami menjalani kehidupan kami sehari-hari ini. Tetapi ketika Engkau ada di hadapan kami, semua itu terasa ringan bagi kami Bapak. Bapak yang baik, terima kasih Bapak untuk makanan firman-Mu pagi hari ini Bapak. Karena firman-Mu ini tidak hanya kami dengar, tidak kami hanya simpan di dalam hati kami, tetapi kami menjadi pelaku di dalam kebenaran firman-Mu ini Bapak. Bapak yang baik, terima kasih Bapak untuk hamba-Mu yang selalu bersemangat menyampaikan kebenaran firman-Mu, memberikan kesehatan kepada hamba-Mu ini Bapak, kekuatan untuk menjalani hari-harinya dalam bertugas di dalam kebenaran firman-Mu ini Bapak. Terima kasih Bapak untuk bangsa dan negara kami ini Bapak, untuk kepemimpinan Presiden dan wakilnya Bapak dengan menteri-menteri dan kepada TNI dan negara ini Bapak. Biarlah negara ini menjadi negara yang lebih maju lagi Bapak. Biarlah negara ini menjadi negara yang takut akan Tuhan. Terima kasih Bapak untuk kami Krukong ini pada pagi hari ini telah memberikan kesempatan untuk kami tempati Bapak untuk beribadah di tempat ini sehingga kami mendapatkan sukacita di tempat ini Bapak daripada Bapak. Terima kasih juga Bapak untuk setiap pengelola tempat ibadah kami ini Bapak yang selalu bersemangat, dan juga Bapak yang siap mendukung dan membangkitkan tempat ibadah ini Bapak. Berkati Bapak dan Bapak. Apapun jeripayahnya Bapak di dalam kehidupan ini Bapak, kami yakin dan percaya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Engkau akan mempermudahnya segala urusan Bapak. Terima kasih juga Bapak untuk jemaat-Mu di pagi hari ini yang telah hadir Bapak. Biarlah kami Bapak tidak hanya mendengarkan firman-Mu ini Bapak, tetapi kami duduk di sini hanya taat kepadamu Bapak untuk menjadi pembawa firman di lingkungan kami nanti Bapak. Kami Bapak akan menyampaikan
kepada lingkungan kami Bapak, karena kami adalah anak-anak-Mu yang taat dan setia kepada-Mu Bapak. Terima kasih juga Bapak untuk saudara-saudara kami Bapak yang tidak dapat hadir pada minggu ini Bapak. Mungkin Bapak yang lagi pekerjaan, Engkau berikan kekuatan, Engkau berikan juga kesehatan Bapak. Dan yang lagi sakit Engkau sembuhkan Bapak. Dalam nama Tuhan Yesus Engkau sertakan Bapak. Untuk di minggu-minggu ke depan kami dapat duduk bersama di tempat ini Bapak. Terima kasih juga Bapak untuk pengelolaan di pengintian Natal Bapak yang akan kami rayakan di 14 Desember nanti Bapak. Kami yakin dan percaya Bapak Kau cukupkan segalanya pendanaan ini Bapak. Kami yakin dan percaya juga Bapak kami akan sepakat memberikan yang terbaik bagi-Mu Tuhan. Terima kasih juga Bapak. Sebentar lagi kami akan meninggalkan tempat kami ini, tetapi kami tidak meninggalkan-Mu Bapak. Berkati perjalanan kami ke rumah kami masing-masing, jauhkan kami dari segala bahaya Bapak. Terimalah kami akan menerima berkat daripada melalui hamba-Mu. Kami menyerahkan rencana perayaan Natal kami ke dalam tangan Tuhan. Kami rindu kami boleh menjadi kepanjangan tangan Tuhan, menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kami. Karena kami sadar sudah terlalu banyak berkat-Mu yang kami terima. Sudah waktunya kami berbagi dengan sesama. Tolong panitia dalam bekerja, mengelola, mengatur segala sesuatu supaya semuanya bisa berjalan dengan lancar sesuai dengan isi hati Tuhan. Berdoa untuk seluruh jemaat-Mu diberkati dalam setiap usaha pekerjaan sehingga mereka boleh menjadi panjangan tangan Tuhan untuk menyelesaikan pekerjaan-Mu di Natal ini. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur. Mari saudara yang dikasih Tuhan, arahkan hatimu pada Tuhan, angkat tangan dan sekarang terimalah rahmat anugerah dari Bapa di surga di dalam kasih dan karya Tuhan Yesus Kristus bersama-sama persekutuan Roh Kudus. Terimalah berkat-berkat jasmani, terlebih lagi berkat rohani. Jadilah berkat dimanapun Tuhan menempatkan saudara. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Demikianlah Tuhan Yesus akan datang kembali, membawa kita, menjemput kita masuk ke tempat yang telah Dia sediakan. Supaya di mana Tuhan Yesus berada, di situ pun kita boleh berada. Dengan penuh syukur kami terima berkat-Mu ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.